Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Ia adalah sebab tanpa tersebabkan, karena Ia adalah sebab dari kita sehingga kita bisa dapat hadir dan berkumpul pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat yang mengantarkan kita dari alam jahiliyah yang penuh dengan kebodohan sehingga sampai kepada saat zaman penuh dengan kebenaran dan penuh dengan intelektual yang kita rasakan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ihsan. Saya selaku moderator untuk menjalankan diskusi pada hari ini. Ada beberapa sesi kemudian yang dimana kita akan jalankan pada hari ini. Pertama adalah sesi pengenalan, kedua pengetahuan materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat kesimpulan dan penutup. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk kepada sesi yang pertama, di mana itu adalah sesi pengenalan. Perkenalkan, nama saya Ihsan dengan NIM C01012346. Saya selaku moderator dan saya tak sendiri pula, saya bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Rustia dengan NIM C012234. Perkenalkan, nama saya Adinda dengan NIM C012231. Perkenalkan, nama saya Asma Tribiawati dengan NIM C012235. Nah, mungkin itu dari sesi yang pertama, di mana mungkin teman-teman tidak melupakan nama kami. Nah, kemudian kita masuk kepada sesi yang kedua, itu pemaparan materi. Dan di sini saya bukan hanya sebagai moderator, sekaligus saya juga sebagai pemateri pertama. Karena di sini kita kekurangan orang, maka dari itu saya menjadi pemateri pertama. Yang pertama adalah pengertian pengukuran tenaga kerja. Nah, pertanyaan kemudian timbul dalam kepala saya. Nah, bagaimana itu pengukuran standar kerja? Nah, kita perlu mempetak-petakkan antara pengukuran standar tenaga kerja itu seperti apa. Nah, kemudian ada dikala pertama pengukuran. Pengukuran itu adalah dia bagaimana tindakan dalam mengukur. Sedangkan standar adalah suatu patokan yang dimana ditentukan oleh sesuatu. Sedangkan tenaga kerja itu adalah dia adalah pekerja atau buruh-buruh yang telah ditetapkan semisal. Nah, kemudian karena di sini banyak timbul karena di sini ketika kita membahas tentang keseluruhan pengukuran standar kerja itu akan berbeda. Nah, kemudian dan ketika juga kita membahas tentang standar tenaga kerja itu adalah juga berbeda. Di mana yang pertama saya akan bahas adalah standar tenaga kerja. Di mana standar tenaga kerja ini adalah jumlah atau waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk suatu pekerjaan. Dan kemudian pengukuran standar kerja, di mana pengukuran standar tenaga kerja ini adalah di mana dia adalah aktivitas mengukur untuk mengatur standar tenaga kerja ini. Dan kemudian banyak cara-cara, ada 4 cara dalam mengukur standar tenaga kerja. Yang pertama itu ada pengalaman masa lalu, kedua ada standar waktu yang telah ditentukan, ketiga standar waktu, keempat pengambilan sampel kerja. Nah, kemudian itu akan dibahas oleh teman-teman saya. Nah, kemudian timbul lagi pertanyaan di kepala saya. Nah, apa sih pentingnya ini kita mempelajari tentang pengukuran standar kerja? Nah, pentingnya pengukuran standar kerja ini apabila dia melakukan standar kerja secara akurat, itu akan manajer itu akan dapat memahami usaha-usaha manusia, usaha-usaha manusia. Dia akan dapat mengetahui apa saja keperluan-keperluan yang ada dalam perusahaan. Nah, kemudian ada di pada abad ke-20, yaitu kalau tidak salah Frederick Taylor dan teman-temannya, dia melakukan suatu penelitian dengan metode secara manual, dan di mana dia melakukan standar kerja pada saat itu. Kemudian sampai saat ini abad ke-21 itu masih saja dilakukan. Karena kenapa? Standar tenaga kerja ini sangat penting dalam perusahaan. Nah,
apa namanya, ya standar tenaga ini sangat diperlukan pada saat ini, karena itu adalah sebuah awal untuk menumbuhkan sesuatu. Nah kemudian pentingnya, mungkin kita sedang bahas tentang pentingnya standar kerja. Mungkin hanya itu materi yang pertama saya bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Selanjutnya materi yang akan dilanjut itu ada 4 cara di mana dalam pengukuran standar tenaga kerja. Mungkin saya serahkan kepada teman-teman saya untuk memaparkan materinya. Historical experience atau pengalaman masa lalu. Historical experience dalam penentuan standar tenaga kerja dimulai dengan periode revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19. Saat itu ketidakseimbangan antara kapital dan tenaga kerja mulai menciptakan kondisi kerja yang sulit dengan jam kerja yang panjang dan kondisi kerja yang buruk. Perubahan sosial dan gerakan buruh mulai muncul untuk melawan eksploitasi ini. Peran gerakan buruh memainkan peran penting dalam perubahan paradigma manajemen sumber daya manusia. Serikat Pekerja dan Advokasi Hak-Hak Pekerja mulai menekankan perlunya menghargai hak dan kesejahteraan karyawan. Fokus mulai bergeser dari eksplorasi ekonomi semata ke aspek-aspek kesejahteraan karyawan. Pengaruh pemikiran Taylorisme. Kontribusi dari Frederick Taylor dengan prinsip-prinsip ilmiahnya menjadi signifikan dalam sejarah penentuan standar tenaga kerja. Taylor menekankan perlu pada studi waktu dan gerakan untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan landasan untuk metode-metode penentuan standar yang lebih ilmiah. Saya kembalikan kepada Mungkin itu pemaparan materi yang kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada materi yang ketiga. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, predetermined time studi atau standar waktu yang ditentukan. Nah, adapun definisi dan prinsip dasar predetermined time studi adalah metode penentuan standar tenaga kerja yang memanfaatkan estimasi waktu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Nah, pendekatan ini melibatkan identifikasi elemen pekerjaan yang dibutuhkan untuk setiap elemen. Nah, pendekatan ini melibatkan identifikasi elemen pekerjaan yang dapat diukur dan penilaian waktu untuk setiap elemennya. Nah, dengan melibatkan karyawan atau ahli yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaan, metode ini melibatkan metode ini memprediksi waktu untuk suatu tugas tanpa pengukuran waktu langsung. Nah, adapun proses predetermined time studi adalah identifikasi elemen pekerjaan yang dapat diukur. Nah, kemudian karyawan atau ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mereka untuk memberikan estimasi waktu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk memberikan estimasi waktu untuk setiap elemen. Nah, estimasi ini kemudian digunakan untuk merancang standar waktu kerja. Nah, adapun kelebihan dan tantangan predetermined time studi meliputi kecepatan dalam menentukan standar waktu dan efisiensi dalam merencanakan produksi. Namun tantangan ini muncul
Namun tantangan ini muncul ketika pekerjaan memiliki variasi yang tinggi dan atau ketika elemen pekerjaan sulit diidentifikasi secara jelas. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja mungkin pemateri dari ketiga. Saya serahkan kepada pemateri yang keempat. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi keempat. Baik, pada materi keempat ini kita membahas tentang time study atau studi waktu. Nah, pada pembahasan materi ini kita akan membahas tentang definisi, kemudian proses time study dan penerapan dalam berbagai sektor. Nah, time study ini merupakan metode penentuan standar tenaga kerja yang menggunakan pengukuran langsung terhadap waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan standar waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan secara tingkat efisiensi tertentu. Nah, pada proses time study ini, time study melakukan beberapa langkah untuk mendapatkan standar waktu yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan suatu proses pekerjaan. Nah, langkah yang pertama itu adalah mengidentifikasi pekerjaan atau tugas yang akan diamati, kemudian melakukan pemecahan terhadap berbagai pekerjaan yang melakukan pemecahan terhadap pekerjaan menjadi elemen-elemen yang dapat diukur. Nah, langkah yang ketiga itu melakukan observasi secara langsung dan waktu yang ditentukan pada setiap elemen itu dicatat. Kemudian langkah yang terakhir itu data dikumpulkan dan diolah untuk mendapatkan standar waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian suatu pekerjaan. Nah, kemudian kita masuk di poin berikut itu penerapan time study untuk dalam berbagai sektor industri. Nah, time study ini telah diterapkan di berbagai sektor industri, terutama di manufaktur. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menentukan standar waktu dalam proses produksi. Kemudian kita masuk dalam penentuan standar tenaga kerja yang keempat itu tentang pengambilan sampel kerja. Nah, pengambilan sampel kerja ini merupakan metode penentuan standar tenaga kerja yang menggunakan pengukuran kerja secara periodik atau acak. Nah, dalam pengambilan sampel kerja ini periode waktu tertentu dipecah dan observasi acak untuk mencatat apakah pekerja melaksanakan tugasnya atau tidak. Nah, kemudian proses work stamping adalah atau proses pengambilan sampel kerja melakukan pengamatan yang dilakukan pada interval waktu tertentu selama periode waktu kerja. Nah, kemudian keuntungan dan tantangan yang dialami dalam melakukan pengambilan sampel kerja. Adapun keuntungannya adalah memberikan fleksibilitas untuk mengamati pekerja yang mungkin lebih bervariasi atau kurang terstruktur. Nah, adapun keuntungan utamanya itu adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengukuran pekerja selama periode waktu tertentu. Nah, namun dalam pengambilan sampel kerja ini mungkin akan mengalami tantangan yang mungkin kurang mendetail daripada metode waktunya. Nah, itulah sedikit pemaparan materi dari saya tentang pengambilan sampel kerja dan time study, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara pemateri yang telah membahas materi kami di materinya.
Kemudian kita masuk kepada sesi yang ketiga, yaitu di mana ini adalah sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Dan kemudian di sini saya memberi kesempatan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan apabila ada yang terjangkau dalam pikirannya mengenai materi pada hari ini. Saya persilakan kepada teman-teman. Baik, silakan Saudara Barto. Terima kasih kesempatan yang diberikan saudara koordinator. Nah, pertanyaannya di sini adalah simple. Itu pertanyaan yang kemudian ditulis oleh kelompok itu sendiri, tapi itu belum terjawab. Pertanyaannya adalah saya lihat dari makalah yang di-share oleh kelompok itu ini, sebenarnya rumusan masalah dan pembahasan itu tidak sinkron. Kenapa saya katakan tidak sinkron? Karena beda rumusan masalahnya, beda pembahasannya. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah kembali merujuk kepada rumusan masalah yang teman-teman kelompok studi angkat itu sendiri. Pertanyaannya adalah mengapa dalam sebuah perusahaan diperlukan manajemen quality yang optimal? Kemudian siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kepuasan pelanggan dalam dunia industri dan jasa? Mungkin penjelasan itu ada di rumusan masalah dari teman-teman di poin yang kedua dan keempat. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih kepada Saudara Barto. Dan mungkin di sini kita ada kekeliruan terhadap makalah, tetapi itu tidak jadi masalah buat kami. Kita akan mencoba untuk menjawab seadanya, walaupun itu dia tidak masuk. Walaupun kita akan mencoba untuk mencari jawabannya. Kemudian kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan. Saya persilakan. Sekali lagi saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Silakan Saudara Andre. Oke. Perkenalkan nama saya Andreas dari kelompok 5. Jadi kita mengenai tentang studi waktu. Kita berbicara tentang pengukuran standar tenaga kerja. Kemudian pengukuran tenaga kerja ini diukur dengan berdasarkan waktu yang digunakan oleh sebuah tenaga kerja dalam menjalankan sebuah tugasnya. Kemudian bagaimana tanggapan Anda mengenai tenaga kerja yang menggunakan banyak waktu, tetapi tugas yang dikerjakan ini sesuai dengan baik, atau dia lebih mengarah kepada penyelesaian yang penyelesaiannya itu lebih baik daripada memikirkan sebuah waktu. Saya tidak ngerti. Baik, terima kasih kepada Saudara Andre. Saya lagi-lagi memberikan kesempatan teman-teman untuk bertanya. Karena di sini kita akan mengumpulkan yang pertama itu mungkin hanya 3 pertanyaan dulu. Karena kita akan menjawab setelah itu. Kalau semisal masih ada waktu, kita akan membuka sesi pertanyaan itu kedua kalinya. Lagi-lagi saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Baik, silakan Saudara Adrian. Baik, terima kasih saya. Perkenalkan nama saya Adrian Kalfari. Saya dari kelompok 1. Pertanyaan saya, tentang saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak tadi. Setelah saya membaca rumusan masalah, terus mendengar penjelasan dari teman-teman kelompok, jadi belum ada poin yang bisa saya dapat mengenai apa yang menjadi rumusan masalah kita. Terus pertanyaan saya, bagaimana cara sebuah lembaga atau perusahaan dalam mengontrol manajemen usaha hingga mendirikan usaha yang berkualitas? Ya, baik, terima kasih kepada Saudara Adrian Kalfari.
Mungkin di sini teman-teman bisa memberikan waktu kepada kami untuk mencari jawabannya. Karena di sini kita hanya manusia, dan di mana kita tidak sepenuhnya tahu. Walaupun kami pemateri, kita tidak sepenuhnya bisa memahami materi pada saat hari ini. Untuk saudara Andre mungkin bisa juga bertanya, karena teman-teman saya mungkin agak terlalu keliru dalam mendengar. Terima kasih. Studi waktu kan kita kan ada seorang tenaga kerja yang menjadi mengutamakan yang namanya penyelesaian itu secara jadi penyelesaian itu lebih kamu harus lebih baik atau tidak mementingkan itu namanya waktu, dia lebih dengar ke penyelesaian jadi apa itu baik-baik kayak kita tahu itu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andre, di mana kan apabila di sini dia menyelesaikan pekerjaannya, tetapi dia tidak memenuhi standar tenaga kerja. Di mana ada dua perbandingan di sini, yang di mana di sini pertama ada dia menyelesaikan pekerjaannya tetapi tidak sesuai dengan waktu standar tenaga kerja. Dan kedua di sini ada dia mengikuti standar tenaga kerja tetapi dia belum menyelesaikannya, mungkin seperti itu. Baik, untuk kalau membicarakan tentang tanggapan saya sendiri, walaupun itu dia menyelesaikan menyelesaikan sesuai apa yang telah disuruhkan, tapi kita kembali lagi yang dimana standar tenaga kerja adalah sebuah patokan dalam perusahaan, dan dimana di situ sebuah pekerja harus dia harus mematuhi patokan yang ada dalam rantai juga perusahaan. Dan dimana di dalam pengertian pengukuran standar kerja tadi adalah sebuah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai pada suatu perusahaan. Artinya di sini kita harus mematok, kita harus menjadikan rantai nilai ini sebagai patokan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Kalau saya tanggapan di sini mengenai perbandingan yang kedua ini, di mana dia menyelesaikan pekerjaannya, tetapi dia melewati waktu. Di situ kan dia sudah melanggar karena dia tidak mematok kepada peraturan yang telah ada, yang dimana standar tenaga kerja ini adalah jumlah waktu yang telah ditentukan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Mungkin hanya itu. Bagaimana jika memang waktunya sudah lewat atau melewati waktu yang sudah ditetapkan, tetapi pekerjaannya itu lebih efisien, lebih baiklah daripada yang diharapkan dari perusahaan tersebut. Nah, baik, di sini kan yang tadi lagi-lagi dibahas oleh saudara Andre ini, dia selalu membandingkan antara kedua contoh ini. Nah, di sini kan seperti yang dibahasakan oleh yang saya ceritakan tadi di abad ke-20 itu Frederick Taylor and Frank Gilbert dan Lillian Gilbert, di mana dia di sini adalah dia meneliti melalui metode secara manual, yang di mana di situ dia melihat banyak yang tidak berjalan secara normal. Dan kemudian di sini dia
dia memahami bagaimana kemudian agar kita dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh pekerja ini agar kemudian dia dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan standar tenaga kerja. Karena banyak kemudian pekerja-pekerja yang dia bekerja karena dia terlambat menyelesaikan pekerjaan karena ada suatu penghambat akibat penghambat itu dia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktunya. Mungkin kalau lagi-lagi kita membicara tentang standar tenaga kerja, walaupun dia menyelesaikan pekerjaannya sesuai, tapi dia tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kalau menurut saya itu sudah melanggar, karena kita harus menjadi standar tenaga kerja sebagai patokan, yang dimana standar ini adalah sesuatu yang telah ditentukan dan dia harus menjadi sebuah patokan. Kan namanya juga standar, mungkin dia harus menjadi dia menjadi sebuah patokan dalam perusahaan. Baik, mungkin itu saja. Silakan saudara. Baik, terima kasih. Jadi saudara Iksan tadi mengatakan bahwa ketika ada seorang yang menyelesaikan sebuah pekerjaan, kemudian pekerjaan tersebut selesai tetapi tidak sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan di suatu perusahaan, maka kalau saya berspekulasi mungkin ini adalah sebuah tantangan dari perusahaan itu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar produktivitas dari tenaga kerja dan juga standar kerja yang ditetapkan di suatu perusahaan ini tersinkron dengan kualitas dari suatu pekerja dari perusahaan itu. Terima kasih tanggapan dari saudara Marto. Bagaimana tadi bagaimana cara menyelesaikan tantangan standar tenaga kerja. Nah, kembali lagi kita kembali kepada abad ke-20, dan di mana Franklin Taylor dan teman-temannya dia melakukan sebuah penelitian di mana di situ dia melihat dia tidak berjalan secara normal. Nah, kemudian di situ dia melalui metode penelitian, dia mencari bagaimana ini sehingga dia tidak terjalan sesuai dengan standar tenaga kerja. Nah, kemudian di situ dia berusaha untuk memahami usaha-usaha manusia, yang dimana tugas ini adalah tugas seorang kebutuhan yang diperlukan dalam pekerja-pekerja ini agar dia menyelesaikan sesuai dengan standar tenaga kerja. Kalau kita membicarakan tentang kualitas pekerja, itu mungkin saja dia telah berkualitas karena dia tidak langsung masuk kepada perusahaan itu, karena dia masuk melalui proses tahap-tahap, dan di mana di situ dia diuji kualitasnya, bagaimana kemudian kualitasnya pekerja ini. Membicara tentang kualitas pekerja, pasti pengujian itu akan tepat. Semisal dia dalam menguji, dia pasti betul-betul telah merancang bagaimana kemudian pengujian yang akan dilakukan, bagaimana kemudian akan menentukan kualitas yang baik untuk perusahaannya ini. Mungkin hanya itu.
Bagaimana saudara Bartok? Baik, terima kasih. Saya sedikit lebih memberikan substansi dari jawaban dari pertanyaan saya. Kira-kira tantangan bagaimana cara dalam menyelesaikan tantangan tersebut? Karena kita ketahui bahwa ketika standar yang telah ditetapkan di suatu perusahaan ini tidak sesuai dengan lama waktu pekerjaan seorang karyawan. Nah, kira-kira bagaimana dalam menyikapi masalah tersebut agar efisiensi waktu dalam perusahaan itu bisa meningkatkan produktivitas dari produksi suatu produk. Baik. Mungkin teman-teman ada bisa menjawab. Baik, di sini saya akan sedikit menjawab. Bagaimana cara agar yang mungkin kembali lagi ke pertanyaannya. Dan di situ ketika kita kembali lagi ke abad 20, di mana di situ dia memahami memahami usaha-usaha manusia. Nah, apa saja kemudian yang menghambat pekerjaan-pekerjaan manusia ini sehingga dia tidak menyelesaikan sebuah pekerjaan sesuai dengan standar tenaga kerja. Nah, kalau di sini bagaimana cara menantang itu? Nah, ini kemudian tugas dari seorang manajer, di mana dia harus mengetahui usaha-usaha pekerjaannya, di mana apa saja penghambat kemudian yang menghambat pekerja tersebut. Nah, agar dapat terselesaikan sesuai dengan standar tenaga kerja, di situ manajer harus memahami. Jadi mana kemudian dia memahami seluruh isi perusahaan tentang alat-alat atau pekerja-pekerja, di mana ketika di situ ada penghambat kenapa kemudian dia tidak sesuai dengan standar tenaga kerja. Dan di situ tugas dari seorang manajer ini harus memenuhi apa-apa yang dibutuhkan dalam perusahaan itu agar bagaimana kemudian agar dia sesuai dengan standar tenaga kerja. Mungkin hanya itu. Baik, silakan saudara Batok. Terima kasih. Jadi yang ingin saya tunggu jawaban dari pertanyaan sebelumnya, karena kita ketahui bahwa masalahnya di sini adalah sudah jelas bahwa efisiensi kerja dari tenaga kerja misalnya itu lebih lama dari standar waktu yang ditetapkan oleh suatu perusahaan. Itu kan sudah jelas tupoksi masalahnya di sini. Tetapi yang menjadi tantangan kemudian adalah apa kira-kira langkah konkret yang harus dilakukan agar lama waktu pekerjaan yang dilakukan oleh suatu karyawan ini bisa lebih efisien untuk bisa meningkatkan produktivitas dari perusahaan itu. Itu sebenarnya. Bagaimana teman-teman? Karena di sini saya sedikit haus. Saya tahu mungkin kawan-kawan yang lain bisa tahu yang berada di lingkungan. Tenggorokan saya mulai mengering atas oceh-ocehan yang telah saya ucapkan, walaupun itu tidak masuk akal. Mungkin saudara Bartok bisa dibilang karena teman-teman saya tidak fokus. Baik, pertanyaannya adalah seperti yang dikatakan argumentasi dari saudara tadi mengatakan bahwa kalau misalnya ada tenaga kerja yang dalam suatu perusahaan yang mengerjakan suatu produk itu
lebih lama dari standar kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya standar waktu pekerjaan dari suatu perusahaan, misalnya satu produk 5 jam misalnya. Tetapi karyawan ini mengerjakan satu produk 10 jam. Nah, yang tantangannya kemudian adalah bagaimana cara seorang pemimpin ataupun langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh manajer agar waktu yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan, misalnya 5 jam, itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Ya baik, mungkin di sini saya akan menjawab karena saya sedikit menangkap dari pertanyaan-pertanyaan saudara Larto. Nah, kita kembali kepada kembali kepada judul materi yang dimana ada 4 cara menentukan standar tenaga kerja. Yang dimana pertama ada pengalaman masa lalu, 2 standar waktu yang ditentukan, ketiga ada studi waktu, keempat pengambilan sampel kerja. Nah, kemudian standar tenaga kerja ini jadi diperoleh dari keempat hasil tersebut, kemudian dikelola untuk menentukan sebuah standar tenaga kerja. Nah, mungkin di situ apabila ada suatu pekerjaan tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan standar tenaga kerja, kita tidak bisa pungkiri bahwa mungkin di situ dia terjadi atas kekeliruan dalam menilai 4 cara ini. Kita tidak bisa pungkiri itu karena ya mungkin hanya itu. Karena bagaimana cara, kan standar tenaga kerja ini dia telah ditentukan melalui 4 cara yang dimana pada judul makalah kami pada hari ini, yang dimana itu ada 4 pengalaman masa lalu, kedua standar waktu telah ditentukan, ketiga ada studi waktu, keempat pengambilan sampel kerja. Nah, kemudian ini sudah menjadi pasti dia sudah akan pihak-pihak perusahaan ini pasti telah menentukan waktu yang tepat untuk dijadikan sebagai standar, dijadikan sebagai patokan, yang dimana dia melalui 4 tahap-tahap tadi. Mungkin ada itu. Saya kembalikan kepada saudara Marto. Baik, terima kasih. Kalau berbicara tentang efisiensi waktu itu, Frederick Taylor itu sendiri kan adalah seorang bapak manajemen dunia. Kemudian kalau dikaitkan dengan makalah saudara ini, berbicara tentang poin yang kedua tentang story dari standar kerja ini, kira-kira dalam mengefisienkan seperti yang diangkat oleh saudara tadi, kira-kira dalam mengefisienkan efektivitas dari suatu karyawan dalam mengerjakan suatu tugas dalam perusahaan, itu kira-kira langkah-langkah konkretnya itu seperti apa? Karena tantangannya sudah jelas di sini bahwa ia menggunakan waktu lebih lama dari standar waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi saya berikan contoh, misalnya penetapan waktu satu produk dari perusahaan itu 5 jam satu produk. Kemudian satu karyawan itu memproduksi produk itu 10 jam. Itu berarti sudah tidak efisien. Maksudnya sudah melewati batas yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebesar 5 jam dari waktu yang telah ditetapkan. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan dari seorang manajer untuk bisa meminimalisir apa yang menjadi tantangan tersebut? Mungkin teman-teman bisa menjawab.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Marco itu tentang meningkatkan efektivitas karyawan dalam mengoptimalkan penggunaan waktu. Nah, berikut beberapa langkah konkret yang dapat diambil untuk lebih mengoptimalkan penggunaan waktu. Yang pertama itu penetapan prioritas, yang dimana di sini dapat membantu karyawan untuk mengidentifikasi tugas-tugas yang memiliki tingkat urgensi yang dan penting. Kemudian memprioritaskan pekerjaan berdasarkan tujuan strategis dan tenggat waktu. Kemudian langkah yang berikut itu delegasi pekerjaan, yang dimana mempelajari keahlian dan kekuatan setiap karyawan. Nah, delegasi tugas sesuai dengan kompetensi untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian pengelolaan waktu pribadi. Nah, mengajarkan karyawan teknik manajemen untuk waktu pribadi dan juga menggunakan alat bantu seperti kalender atau aplikasi manajemen waktu. Kemudian pengaturan jadwal yang efisien. Nah, membangun jadwal kerja yang terorganisir dan realistis. Kemudian menyediakan waktu untuk tugas-tugas kritis dan istirahat. Kemudian langkah berikut itu melakukan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan yang diperlukan. Kemudian perbaruan karyawan tentang perkembangan industri atau perusahaan. Mungkin itu saja. Saya serahkan kepada Saudara Marco. Terima kasih. Saya mendengar tadi saudara kita mengatakan bahwa adanya pelatihan. Nah, kalau saya berspekulasi, mungkin saja ketika seorang karyawan ini lama dalam mengerjakan suatu produk, mungkin saja keterampilannya ini berkurang. Nah, saya di situ sepakat dengan apa yang dikatakan oleh saudara kita bahwa adanya pelatihan yang dilakukan oleh manajer materi. Kemudian dari apa yang disampaikan oleh saudara Ihsan dan juga Dina tadi, itu timbul dalam benak saya bahwa ternyata yang harus dilakukan oleh seorang manajer itu adalah peningkatan alat-alat yang diperlukan, misalnya mesin, katakan mungkin saja itu yang menjadi penyebabnya. Kita ambil contoh misalnya Rossi yang mempunyai skill mumpuni dalam balap, kemudian diberikan motor yang 100 cc, mungkin akan jauh lebih lambat ketika akan meskipun skillnya memadai, tetapi alat yang digunakan itu tidak mumpuni, maka bisa jadi Andre yang skillnya tidak terlalu sedang-sedang skillnya, tetapi mengendarai mesin yang kekuatannya jauh lebih tinggi, itu jadi Andre yang menang. Itu sebenarnya yang mungkin saya dapat dari kasus yang diangkat oleh saudara Andre ini. Mungkin itu saja dan terima kasih. Baik, saya ucapkan sekali lagi kepada Saudara Marco. Saya ucapkan terima kasih karena telah menemani, mengaktifkan forum-forum diskusi pada hari ini. Dan kemudian kembali kita kepada sesi tanya jawab. Nah, ada 2 pertanyaan lagi yang belum kami jawab. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada teman-teman saya untuk menjawab. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Barto tentang mengapa dalam sebuah perusahaan diperlukan manajemen quality yang optimal. Nah, di sini manajemen quality yang optimal dalam sebuah perusahaan itu sangat penting. Yang dimana untuk memastikan produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi atau melebihi standar yang ditetapkan. Nah, hal ini membantu meningkatkan kepuasan pelanggan
mengurangi cacat atau ketidaksesuaian, meningkatkan efisiensi operasional, dan pada akhirnya mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Mungkin itu saja. Bagaimana Saudara Barto? Terima kasih. Jadi sesuai dengan pertanyaan saya tadi, saya sudah sangat puas dengan jawaban yang diberikan oleh Saudara Dinda. Tetapi kalau saya tidak salah ingat, itu masih ada pertanyaan saya di Terima kasih. Oh iya. Kemudian di pertanyaan berikutnya itu, siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kepuasan pelanggan dalam dunia industri atau jasa? Nah, kepuasan pelanggan ini yang bertanggung jawab itu adalah seluruh organisasi. Namun biasanya terdapat departemen khusus seperti customer service atau customer experience yang memiliki peran utama dalam memastikan kepuasan pelanggan. Nah, tim ini berkolaborasi dengan berbagai bagian perusahaan untuk memahami kebutuhan pelanggan, menanggapi umpan balik, dan memastikan pelayanan atau produk sesuai dengan harapan pelanggan. Saya kembalikan kepada Saudara Barto. Ya, terima kasih kepada jawaban yang diberikan oleh Saudara Dinda. Jadi dua pertanyaan yang saya berikan dengan dua jawaban yang diberikan itu saya sangat puas dan saya ucapkan terima kasih. Lagi saya ucapkan kembali terima kasih kepada Saudara Barto yang telah mengaktifkan forum diskusi pada hari ini. Dan kemudian kita kembali ke pertanyaan yang ketiga, yang dimana pertanyaannya itu adalah bagaimana cara sebuah lembaga atau perusahaan dalam mengontrol manajemen usaha sehingga melahirkan usaha yang berkualitas. Saya serahkan kepada teman-teman saya untuk menjawab dari pertanyaan Saudara Adrian Kavali. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adrian. Bagaimana cara sebuah lembaga atau perusahaan dalam mengontrol manajemen usaha sehingga melahirkan usaha yang berkualitas? Nah, untuk mengontrol manajemen usaha agar melahirkan usaha berkualitas, perusahaan dapat menerapkan beberapa praktek berikut. 1. Sistem manajemen kualitas. 2. Pengukuran kinerja. 3. Pelatihan karyawan. 4. Umpan balik pelanggan. 5. Audit internal. 6. Inovasi dan peningkatan. 7. Transparansi dan komunikasi. 8. Manajemen risiko. 9. Penegakan kebijakan dan prosedur. Nah, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, saya serahkan kepada Saudara Adrian untuk menanggapi jawaban dari kelompok kami. Terima kasih jawabannya, mungkin jawabannya cuma jelas. Karena ini dua pertanyaan mungkin ada kesempatan pertanyaan mau tadi. Sekali lagi saya berterima kasih kepada saudara-saudara teman-teman sekalian yang telah mengaktifkan forum diskusi pada hari ini. Dan di sini saya meminta maaf karena kenapa kemudian rumusan masalah pada materi kami tidak sesuai dengan apa yang ada dalam isi materi kami. Dan di situ lagi-lagi kita ini adalah manusia, di mana manusia kita dan tidak bisa memenuhi segala sesuatu. Dan di sini manusia tidak pernah terlepas dari kesalahan-kesalahan yang ada. Dan kita pasti pernah mengalami kekeliruan terhadap ketika kita melakukan sesuatu. Nah kemudian mungkin hanya itu dari sesi tanya jawab. Kemudian kita masuk kepada sesi yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Nah, saya sedikit akan membacakan kesimpulan dari
dari materi pada hari ini. Yang dimana pertama pertanyaan dari saudara Andre, bagaimana kemudian ada seorang seorang pekerja tetapi dia menyelesaikan menyelesaikan pekerjaan tapi dia tidak sesuai dengan waktu telah ditentukan. Itu bisa jadi saja ada sebuah penghambat di dalam perusahaan yang terjadi sehingga bagaimana pekerja ini dia tidak dapat menyelesaikan menyelesaikan pekerjaannya sesuai standar tenaga kerja. Yang kedua, pertanyaan dari Bartok, mengapa dalam sebuah perusahaan diperlukan manajemen quality yang optimal? Nah, manajemen quality yang optimal dalam perusahaan sangat penting untuk memastikan produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi atau melebihi standar yang ditentukan. Yang kedua, siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kepuasan pelanggan dalam dunia industri dan jasa. Nah, kepuasan pelanggan adalah tanggung jawab bersama seluruh organisasi. Namun biasanya terdapat departemen khusus seperti customer service atau customer experience yang memiliki peran utama dalam memastikan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir ada pertanyaan dari saudara Adrian Kampari, di mana pertanyaannya adalah bagaimana cara sebuah lembaga atau perusahaan dalam mengontrol manajemen usaha sehingga melahirkan usaha yang berkualitas. Dan kemudian di sini ada beberapa proyek. Yang pertama sistem manajemen kualitas atau SMK, dan kemudian pengukuran kinerja. Ketiga ada pelatihan karyawan. Keempat umpan balik pelanggan. Kelima ada audit internal. Keenam dan inovasi dan berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kesimpulan pada hari ini. Nah, sebelum saya tutup, saya sedikit ada pesan kepada untuk teman-teman yang dimana kita harus sadar akan ketidaktahuan kita. Nah, seperti yang dibahasakan dalam Ustadz Al-Ghazali dalam bukunya Filsafat Harmonisasi, yang dijelaskan kepada pembaca-pembaca yang diteruskan tentang kisah Sokrates. Ini Sokrates bagaimana kemudian dia sadar akan ketidaktahuannya, di mana kesadarannya itulah yang mengantarkan Sokrates ini dia menjadi seorang filosofis atau yang dikenal sebagai filsuf. Nah, kemudian kita juga di sini harus teman-teman sadar akan ketidaktahuan kita. Bagaimana mungkin kita hendak ingin mencari tahu apabila kita sendiri tidak tahu bahwa diri kita ini tidak tahu. Kita di sini tidak mempunyai kesadaran untuk mengetahui ketidaktahuan kita. Nah, kemudian kita ada pun kutipan dari Tanah Malaka yang dimana terbentur lalu terbentuk. Dimana di situ ketika ini tidak terbentuk, kita harus melalui fase-fase terlebih dahulu, yang dimana dibahasakan terbentur lalu terbentuk. Dan kemudian saya teringat kepada ucapan juga dari Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, jika kamu tidak tahan akan lelahnya belajar, maka kamu akan tanggung perihnya kebodohan. Dan di mana di situ Imam Syafi'i mengatakan berarti benar bahwa kebodohan itu sangat perih kemudian. Nah, berarti kita di sini harus sanggup menahan lelahnya belajar. Nah, mungkin hanya itu pesan yang saya sampaikan. Mohon apabila ada kekurangan dari penyampaian materi pada hari ini, mohon dimaafkan karena kami lagi-lagi manusia biasa, tidak bisa walaupun kami ini pemateri, dia tidak bisa menjamin bahwa kita benar-benar mengetahui segala isi materi pada hari ini. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, semoga materi hari ini akan berguna ke depannya, dan semoga materi ini kita tidak akan melupakan karena ini bisa jadi akan penting untuk ke depannya. Nah, saya tutup dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih teman-teman yang telah mengikuti forum diskusi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.